Raise a glass, you've made it another year. Happy birthday, have a laugh, crack a smile, even shed a tear. Because it's your birthday, don't forget to count the candles. Now we celebrate with cheers. Raise your glass to another year. Ya, assalamualaikum, balik lagi sama gue Hanif dari channel Mamang Kuliner. Kali ini pengen review makanan hits anak Tebet. Gue jujur aja, gue nggak pernah tahu dan nggak pernah cobain makanan ini. Cuman gue ngeliat ada yang komen, terus kayak komennya tuh bukan yang banyak, tapi sering gitu gue lihat. Bang, review Warpopski. Sumpah gue sampai akhirnya gue cari Warpopski. Ternyata ratingnya di Google tinggi cuy. Kayak berapa ya? 4,8, 4, sekian itu dari ratusan orang gitu. Dan komen-komennya kalau gue baca di situ itu bagus banget. Pada bilang ini makanan the best, pada bilang sih gitu ya. Terus gue cek di YouTube, udah sampai diliput-liput sama TV gitu cuy. Nah makanya gue pengen cobain di sini. Tapi tadi kalau gue cek di aplikasi Gojeknya ya, Warpopski ini tuh banyak banget yang menunya yang udah habis gitu loh. Nah jadi di sini yang ada aja, tapi masuk ke salah satu yang best sellernya mereka gitu. Salah tiga yang best sellernya mereka. Gue bakal sebutin harga-harganya. Pertama ada cumi siram, ini harganya 36.000. Terus ada sei siram, ini harganya 60.000. Dan terakhir yang gue pesen ada paru siram, ini harganya 40.000. By the way, ini tuh dia tipenya nasi, lauk, terus ada telurnya, dikasih bawang goreng, terus disiram kayak pakai bumbu gitu sih, kayak bumbu kuah gitu ya. Nah tadi ada juga sebenarnya nasi goreng pilihannya ya, ada juga yang nasi kare. Cuman tadi gue nasi gorengnya tuh habis. Gue cobain yang nasi cumi dulu kali ya. Cumi, paru, terus baru sei. Oke, untuk yang nasi cumi, isinya nasi ya, terus ada sunny side up, terus abis itu cuminya dipakai cumi-cumi kecil gitu cuy, kayak cumi yang dipakai di sambal cumi kekinian gitu ya. Dan nasinya ini udah terlihat warna hitam gini cuy. Kayaknya dia pakai tinta cumi gitu deh. Aromanya sih aroma rempah banget ya, kita cobainnya langsung. Oke, lihat ya. Bismillah. Enak, sumpah enak. Lidah gue ini sebenarnya demen makan makanan yang bumbunya strong gitu ya. Dan gue nemuin di menunya Warpopski ini, menurut gue ini bener-bener tangy, bener-bener kayak flavorful gitu loh. Bumbunya tuh mentok. Dan ini dia pakai cumi asin gitu cuy. Dan ini cuminya nggak bau sama sekali dan terasa aroma serainya yang gue rasa di sini. Jadi cuminya tuh harum gitu. Pakai telur. Oh my god. Nah menurut gua, tapi untuk dari si jumlah potongan cuminya masih bisa ditambah gitu ya. Dari segi rasa ini udah enak banget. Ya menu berikutnya gua bakal cobain, namanya adalah paru siram. Oke, ini parunya dia tipenya yang garing ya, bukan tipe paru yang kayak daging gitu ya. Jadi ini udah digoreng garing, kita cobain dulu parunya. Parunya enak sumpah. Udah dipakai syuting juga, masih crunchy banget. Parunya gila. Nasinya juga basah, cukup basah gitu ya kalau gue lihat di sini. Tapi nggak sebasah atau nggak senyemek yang cumi ya. Jadi kita coba aja dulu. Untuk yang paru, ini dari segi tekstur parunya, taste parunya, gue suka. Ini garing banget, taste-nya juga oke, berbumbu gitu ya rasa parunya. Ibaratnya ini paru, kalau dijual parunya doang gitu, terus pakai buat nyemil, ini enak banget sumpah. Nah untuk si kuah siram ya, atau nasinya, cukup gurih tapi nggak sekuat yang cumi yang tadi udah gue coba. Yang cumi tuh kuat banget, dan ini udah gurih, tapi karena gue habis nyobain yang cumi, jadi kayak kerasa agak downgrade gitu tingkat kegurihannya. Tapi masih enak-enak aja bener dah. Dan kalian bisa lihat ya, ini penggunaan bawangnya cukup banyak di sini. Makanya ini untuk dari segi rasa dia flavorful banget. Entah ini kayak kuah rawon atau apa gitu ya, dari taste kuah siramnya. Ya, menu terakhir, ini yang sei, yang paling mahal dan yang paling laku kalau gue baca tulisannya. Sebenarnya katanya ada lagi yang enak tuh yang pakai lidah gitu, cuman gue
Gue cek tadi habis cuy. Untuk slice-nya dia agak tipis-tipis ya, tapi cukup banyak cuy. Dan ini tuh banyak masih ada daun-daun, ini daun jeruk ya. Ini udah pakai sei aja tuh harusnya sih udah rasanya tuh strong ya. Tapi dipakein lagi pakai kuah siram ya. Pakai langsung aja kita anterin ke mulut. Terus sikat, bismillah. Tekstur sei-nya cukup oke, walaupun bukan apa ya, sei ter the best yang pernah gue temuin gitu ya. Tapi dari segi tekstur sebenarnya udah oke, kenyalnya dapet, aroma smoky-nya juga kuat, terasa nih ya bener-bener sei yang gak kehilangan identitas, karena banyak juga sei yang ternyata aroma smoky-nya karena udah kecampur bumbu sana sini jadi hilang gitu. Ini aroma smoky-nya masih dapet. By the way, ada yang gue lupa, ternyata gue lupa pakai sambelnya. Ntar gue ambil dulu bentar ya. Tahu anda gue FH. Tahu anda gue atas kemeja, bawahan celana pendek. Ya, begitulah. Tapi masih mending loh. Ini masih mending loh. Biasanya atas kemeja bawah celana bola loh. Sambelnya kayak ditumpuk buat 3 porsi ya, karena ini cuma dapat sekap gue cuy. Kita coba aja pakai sambelnya di menu terakhir ini. Tapi gue dikit loh, takutnya pedes ya kan. Gue nggak tahu nih tingkat pedesnya kayak apa. Ya sikat. Ya, kayak wadah penonton. Ya sikat. Gila, sambelnya pedes. Bener-bener pedes, tapi sumpah enak. Maksudnya, ini sambel kalau lu makan biasa sebenarnya jatuhnya lebih ke asam gurih. Tapi ketika lu campur di sini, ini kayak makannya terasa level up. Walaupun cemen pedes, tapi gue demen pedes cuy. Ya sikat. Ya, gue bakal rating aja. Gue bakal mulai dari yang sei. Yang sei ini bakal gue kasih rating 8,5 dari 10. Sumi 8,5 juga dari 10. Untuk yang paru, kayak ini gue kasih rating 8 dari 10. Oke, gue bakal bacain beberapa pertanyaan ya. Ini pertama ada pertanyaan dari Agung Dwi Fayansa. Kenapa demen banget pakai topi pas bikin konten, Mang? Kenapa? Sebenarnya simpel sih. Gue malas nge-hair style gitu loh, kayak harus aduh diapain ya, dijambulin apa dia main. Gue malas. Makanya kalau pakai topi tuh kayak cepet, udah simple langsung mulai syuting. Gue malas tuh kayak ngaca, benerin rambut dulu, ribet gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Finime Ciao. Gue gak tahu nyebutnya bener apa enggak. Bilang makanannya enak karena di endorse atau nolak endorse karena makanannya nggak enak. Kalau gue ya, sebenarnya kalau gue lebih baik nolak endorse karena makanannya nggak enak. Sebenarnya bukan nggak enak ya, mungkin nggak pas di gue sih. Makanya gue pilihnya tuh biasanya kalaupun ada endorse itu yang pasti gue seleksi dan itu yang gue suka. Biasanya kalau yang gue nggak suka, kelihatannya gue nggak suka gitu ya gue tolak pasti sih ya. Misalnya, apaan sih ini produknya? Gue gak demen lagi, udahlah tolak. Tapi ini YouTube pun apa sepi banget, gak ada endorsean ya YouTube gue ya? Endorse dong gue! Segitu aja video gue kali ini. Kalau mau tanya-tanya silakan. Kalau ada yang gak kejawab, bukan berarti gue gak jawab ya. Mungkin emang gue gak bisa jawab atau udah gue jawab di video-video sebelumnya gitu cuy. Segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sehat selalu. Bye. I wish I didn't have to write a song about how everyone here hates me, so I'll drown in my mistakes that I can't fix.